Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Usyaf Dewiani izin untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini. Untuk teman-teman dari kelompok 5 dan 6 yang akan memaparkan tentang nursing assessment concept. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang akan memaparkan. Yang pertama ada Evan Skizito, Parisa Salma WK, Hertinayu Indria Suari, Hilda Silvi Widiana, Nurhalisa Nabila, Nuraini Fajar Kurnia, Raihana Kayala Hatika Pratomo, Rena Syarani Devi, Risti Diana Pangestu, Syafira Ayunda Sayyidina. Untuk teman-teman yang disebutkan namanya, dipersilahkan untuk memaparkan materi yang telah disiapkan. Terima kasih. Baik, yang pertama yaitu for fundamental of nursing. Next slide. Yang pertama itu current medical history atau yang bisa disebut riwayat penyakit sekarang. Nah, maksud dari poin pertama ini yaitu keluhan pasien yang sedang dialami atau yang sedang dirasakan saat ini. Lalu yang kedua yaitu past medical history, seperti contohnya yaitu riwayat asma, sakit jantung, ataupun diabetes. Nah, past medical history ini yaitu riwayat penyakit terdahulu. Lalu yang ketiga itu yaitu family health history atau riwayat kesehatan keluarga. Nah, contohnya itu yaitu history of hereditary disease such as heart disease, diabetes, and hypertensi. Dan yang terakhir yaitu history of social illness atau riwayat penyakit sosial, contohnya itu seperti merokok, diet, ataupun minum minuman keras. Next slide. Selanjutnya yaitu types of anamnesis. Anamnesis is divided into types, namely autoanamnesis and alloanamnesis, or heteroanamnesis. From Markham 2007. Yang pertama yaitu autoanamnesis. Autoanamnesis ini adalah wawancara yang dilakukan langsung kepada pasien. Nah, hal ini juga pasien dianggap mampu untuk melakukan wawancara. Dan biasanya pasien yang dilakukan wawancara dengan autoanamnesis ini, pasien dengan keluhan penyakit seperti flu biasa ataupun penyakit-penyakit ringan yang keadaan pasien masih sadar. Lalu yang kedua yaitu ada alloanamnesis, yang dimana alloanamnesis ini wawancara yang dilakukan dengan orang terdekat pasien seperti keluarga atau orang yang bertanggung jawab dengan pasien. Biasanya wawancara ini dilakukan ketika pasien dalam keadaan tidak sadar atau dengan penyakit yang sedang komplikasi. Seperti itu. Next slide. Okay, the next is head-to-toe examination. Next. The purpose of the head-to-toe examination yaitu yang pertama, collect basic data about the client's health, yaitu mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Yang kedua, knowing the extent of certain disease so that they can be treated early. Jadi yang kedua, mengetahui adanya penyakit tertentu sehingga bisa ditangani lebih awal. Yang ketiga,
confirm or refute the data obtained in the nursing history, yaitu yang ketiga, menambah, mengkonfirmasi, atau jika ada data yang salah, menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Yang keempat, identify health problems that may develop into chronic disease in the future, yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan yang mungkin dapat berkembang menjadi penyakit kronis di masa yang mendatang. Yang kelima yaitu confirm and identify nursing diagnosis, yaitu mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Next. Selanjutnya, make a clinical assessment of change in the client's health status and management, yaitu membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaannya. Yang ketujuh yaitu evaluate the psychological outcome of care, mengevaluasi hasil fisiologis dari asuhan. Yang terakhir yaitu ensure you live a healthy lifestyle, yaitu memastikan Anda menjalani pola hidup yang sehat. Next. Baik, selanjutnya ada interview with client. Bisa di next. Ya, interview with client itu atau di sini ada PQRST ya, teknik PQRST itu digunakan untuk membantu mengeksplorasi dan menggali aspek-aspek yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data seperti menggali aspek fungsional, aspek psikososial, aspek biomedis yang diperlukan dalam pengajian keperawatan. Nah, PQRST ini itu ada kepanjangannya. Nah, P-nya itu di problem, Q-nya itu quality, R-nya itu region, 4 yang S-nya itu scale, severity, yang T-nya itu type. Nah, yang pertama tentang problem. Nah, di problem ini kita tahu tentang masalah yang terjadi pada si pasien, misal tentang rasa sakit dan nyeri ya. Kita tahu penyebab rasa sakit dan nyerinya pasien, dan kita tahu apa yang membuat rasa nyerinya berkurang atau apa yang membuat rasa nyerinya lebih parah, dan pengobatan apa yang dipakai oleh si pasien ini dalam mengatasi rasa sakit dan nyeri, dan obat-obat apa aja sih yang dipakai sama pasien dalam mengatasi rasa nyerinya itu. Lalu yang kedua itu ada quality. Quality itu ada penggambaran rasa sakit dari semisal rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, penggambarannya itu kayak rasa sakitnya itu seperti tercakar kah, atau seperti tertusuk kah, atau seperti termas-remas seperti itu ya, misalkan ya. Terus yang ketiga itu ada region atau tempat ya, tempat, the location of the pain. Jadi kayak tempat sakitnya itu di mana gitu. Tempat sakitnya di mana. Terus kayak rasa sakitnya itu dirasain di satu titik kah atau ada di beberapa titik seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada rasa sakitnya tuh menjalar nggak dari yang tadinya sakit di perut kok tiba-tiba sakitnya di pundak juga kayak gitu. Lalu mengetahui rasa sakitnya itu muncul pertama kali di mana. Nah, selanjutnya itu scale severity. Di sini itu penilaian tentang rasa sakit menggunakan skala 1 sampai 10 gitu. Jadi kalau yang di quality itu kita digambarkan rasa sakitnya seperti apa, kalau di scale, di severity itu dia dikasih nilai sakitnya itu kira-kira nilainya gimana. Misal nilai 1 itu rasanya nggak sakit gitu. Nah, kalau nilai 10 ini rasa sakitnya itu rasa sakit yang hebat, yang kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya. Lalu, nah, rasa di scale atau severity ini misal kita sudah menilai rasa sakitnya dari skala 1 sampai 10. Nah, kita juga mengetahui nih berarti kalau dari skala 1 sampai 10 ini ada nggak nilai yang bisa membuat si klien ini tuh nggak bisa melakukan pergerakan atau nggak bisa melakukan kehidupan sehari-hari, nggak bisa melakukan aktivitas fisik, nggak bisa melakukan kehidupan untuk dalam perekonomian atau sosial dan lain halnya. Nah, di severity ini tuh umumnya
pengukuran ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tentang pemberian skala nilai dari 1 sampai 10. Jadi pengukuran intensitas nyeri yang dirasakan oleh si klien atau pasien yang bersifat kuantitatif. Bisa di sebelumnya karena belum selesai. Kuantitatif seperti itu. Nah, penilaiannya ini dibutuhkan untuk menentukan intervensi dan evaluasi dalam keperawatan. Nah, karena rasa sakit yang diberikan, kalau rasa sakit bukan rasa sakit yang diberikan, rasa sakit yang dirasakan oleh klien itu bersifat subjektif ya. Jadi kayak penentuannya tuh dari nilai penentuan skala 1 sampai 10 ini tentu saja tidak mudah ya. Lalu hal ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, faktor budaya, dan faktor lainnya. Nah, karena proses rasa sakit atau nyeri yang dirasakan ini dipengaruhi oleh subjektivitas pasien, dan standar untuk mengukur rasa sakitnya itu adalah nyeri yang dilaporkan oleh pasien. Jadi, standar yang kita kasih nilai 1 sampai 10 ini standar yang dilaporkan dari si pasiennya atau dari pemaparan pasiennya sendiri gitu. Nah, skala nyeri yang biasanya digunakan dalam asesmen itu ada skala analog visual atau VAS, ada skala numerik NRS, dan ada skala wajah. Lalu yang terakhir itu time waktu ya. Jadi kita tahu kapan awal mulanya si rasa sakit ini muncul. Kapan rasa sakitnya ini menghilang seperti itu. Rasa sakitnya ini hilang muncul atau berkepanjangan. Nah, lalu selanjutnya itu kayak saat rasa sakitnya dirasakan itu kira-kira berapa lama seperti itu. Lalu kapan sih rasa sakitnya menghilang? Nah, dari rasa sakit yang ditentukan oleh waktu nih, kira-kira rasa sakitnya tuh muncul ketika kita melakukan aktivitas atau rasa sakitnya tuh muncul ketika kita melakukan hal-hal berat, misal seperti itu. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada physical examination. Physical examination itu ada 4. Yang pertama inspection. Inspection adalah examination method by looking, yang artinya metode pemeriksaan dengan cara melihat. Yang kedua ada palpation, examination method by touch and press, yaitu metode pemeriksaan dengan menyentuh dan menekan. Yang ketiga ada auscultation, the method of examination by listening to voice from the body, atau metode pemeriksaan dengan cara mendengarkan suara dari dalam tubuh. Dan yang terakhir ada percussion, yaitu metode pemeriksaan dengan cara mengetuk tubuh pasien. Iya, baik. Terima kasih atas teman-teman dari kelompok 5 dan 6 atas pemaparannya. Dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dari teman-teman kelas RKI yang ingin bertanya. Bagi kelompok 5 dan 6 dipersilakan untuk raise hand dan on mic. Terima kasih.
Halo, adakah yang bertanya? Diam. Ya, banyak sekali itu sebenarnya pertanyaan. Ibu izin bertanya, saya moderator tapi saya mau nanya ke kelompok, boleh Ibu? Silakan, boleh. Moderator boleh bertanya. Ya baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman dari kelompok 5 dan 6 mau bertanya, tadi di skala itu dinotis tentang pemakaian NRS dan FAS ya. Kalau NRS itu kan artinya itu numeric rating scale sama kalau FAS itu visual analog scale ya tadi yang diberitahukan itu untuk aplikasi di dunia keperawatan itu pada saat bagaimana gitu ya teknis untuk memakai itu, karena itu kan ada 2 jenis ya. Jadi apakah langsung digabungin gitu aja saat bertemu sama pasien atau ada caranya tersendiri di setiap FAS sama NRS-nya itu, apakah NRS sendiri atau FAS itu sendiri atau bisa digabungin. Itu saja mau bertanya. Sebelumnya pertanyaannya jelas? Jelas. Ya baik, itu pertanyaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau on mic. Ya, terima kasih.
Izin moderator, saya ingin bertanya. Oh iya, Deva Angela, silahkan. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Deva Angela. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Pertanyaannya, kan ini kan tentang nursing assessment ya. Apa yang harus diperhatikan perawat saat nursing assessment ini? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Deva atas pertanyaannya. Untuk teman-teman kelompok 5 dan 6 bisa dipersiapkan jawabannya, dan untuk teman-teman semuanya bisa, jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Ayo cepat dijawab ya pertanyaannya. Jangan dibiasakan kosong waktunya. Ya, atas nama Aisyah Arifah Sabrina, bisa di on mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Arifah Sabrina. Saya ingin bertanya, kan di bagian assessing itu kan ada bagian palpasi. Nah, di bagian palpasi itu kan dibagi dua ya, ada yang like palpation sama yang kedua itu deep palpation. Boleh dijelaskan nggak perbedaannya like palpation sama deep palpation itu apa? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Aisyah Arifah Sabrina atas pertanyaannya. Mungkin sesi untuk pertanyaan sudah ditutup ya, dan teman-teman dari kelompok 5 dan 6 bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk teman-teman kelompok 5 dan 6 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Moderator, izin masuk. Ya baik, terima kasih Nayu. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arvinayu dari kelompok 6. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nashwa ya, mengenai tadi skala yang PAS dan NRS. Nah, jadi kan seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya ya, VAS, NRS itu ada di dalam skala dalam menentukan penyakit apa ya, rasa sakit atau rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien itu dalam penilaian angka 0 sampai 10 seperti itu. Lalu NRS dan VAS itu digunakan dalam saat apa seperti itu ya. Jadi untuk sebelumnya saya menjelaskan untuk yang VAS dulu. Jadi VAS itu kayak garis panjang ya 10 cm, penggaris panjang 10 cm yang di kedua ujungnya itu ada keterangan angka atau skala nilainya yang menunjukkan rasa sakitnya, atau mungkin pertanyaan deskriptif seperti kayak sangat sakit atau paling nyeri hebat, atau yang di bawahnya itu tidak sakit atau nyeri ringan seperti itu. Nah, digunakannya tuh biasanya untuk anak-anak lebih dari di usia lebih dari 8 tahun dan dewasa. Nah, manfaatnya itu karena penggunaan VAS itu cenderung mudah dan sederhana ya. Lalu ini tuh mudah, dan kalau pasca
Namun, periode pasca bedah itu, VAS tidak banyak bermanfaat karena memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Nah, kalau di NRS ini tuh yang istilahnya di level up lagi ya dari si VAS itu. Jadi, kalau NRS itu lebih ke kayak penyakit akut. Itu skala 6 Richter ini juga, mohon maaf, jadi 6 Richter rating scale itu dianggap sederhana dan mudah dimengerti ya, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Nah, lebih baik dari VAS yang seperti saya sebutkan sebelumnya karena terutama untuk menilai nyeri akut. Tapi kekurangan dari NRS ini tuh kayak ada keterbatasan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Jadi kalau di NRS itu kayak penggaris panjang seperti sebelumnya, skala 0 sampai 10, di mana 0-nya itu no pain atau nggak sakit, dan di skala 10-nya tuh worst possible pain atau kayak istilahnya rasa sakit hebat. Dan di tengah-tengahnya itu ada moderate pain. Apakah sudah terjawab? Sudah. Nah, ya, terima kasih jawabannya. Lanjut ya, untuk teman-teman bisa jawab pertanyaan dari Sabrina dan Deva. Masuk moderator. Iya, Hilda dipersilahkan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Sabrina mengenai perbedaan antara light palpation dan deep palpation. Palpasi. Jadi kalau light palpasi itu menekan abdomen sekitar kedalaman 1 cm dan digunakan untuk mendeteksi nyeri tekanan wilayah atau kuadran tertentu yang ada di abdomen. Sedangkan deep palpation itu menekan abdomennya itu hingga kedalaman 4-5 cm dan sering dilakukan untuk digunakan sebagai mendeteksi massa atau pembesaran organ yang tidak normal. Jadi bedanya begitu. Jadi kalau light palpasi itu tekanannya lebih ringan dan fungsinya itu buat mendeteksi nyeri. Sedangkan kalau deep palpation itu lebih dalam palpasinya dan digunakan untuk mendeteksi massa dan pembesaran organ yang tidak normal seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Hilda atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan terakhir, mohon dijawab dari Deva. Ya, sebelumnya izin masuk moderator. Iya, Nayu dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Hertinayu dari kelompok 6 dan gabungan dari kelompok 5 izin menjawab pertanyaan dari Deva. Jadi, tadi pertanyaan Deva itu apa yang harus diperhatikan saat melakukan nursing assessment ya. Jadi nursing assessment atau yang biasanya kita sebut juga pengkajian keperawatan itu adalah pokok dari proses keperawatan, pokok dari proses keperawatan seperti itu. Lalu apa yang perlu kita perhatikan itu yang pertama kita harus mengetahui masalah dari klien, masalah dari pasien gitu. Lalu untuk selanjutnya kita mengumpulkan data-data seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, ada PQRST, itu kayak kita tahu masalahnya, kita tahu kualitinya, kita tahu penggambaran rasa sakitnya atau penggambaran masalah dari si kliennya, lalu kita tahu regionnya atau kita tahu tempat dari masalah itu atau tempat sumber si masalahnya, lalu ada S itu ada scale or severity, yang di situ tuh ada skalanya atau ada penilaian dari istilahnya skala nilainya dari masalah atau rasa. Misal saya contohkan di rasa sakit atau nyeri gitu. Lalu di time, di waktu, kapan munculnya, berawal dari kapan, atau kira-kira berapa lama masalah itu, seperti itu.
pokoknya dari PQRST kita juga melakukan pemeriksaan fisik dari si klien ini. Ada masalah apa nih di fisik si klien yang bisa kita kaji? Gitu. Ada data-data apa? Lalu kita juga sebelumnya tadi ada ya yang riwayat 4 form foundation of nursing assessment, itu ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit masa lalu, ada riwayat yang selanjutnya juga ada mungkin kayak ada permasalahan pribadi dan lain halnya seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Nayo atas jawabannya. Lalu mungkin ini akhir dari sesi diskusi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Ibu Syekh Dewiani. Dipersilakan Ibu. Oke, makasih Naswa. Jadi terima kasih ya kelompok 5 dan kelompok 6 ya sudah menambahkan materi nursing assessment. Jadi sudah semakin lengkap materi untuk pengkajian keperawatannya. Ya, jadi materi yang kemarin itu kemudian ada masukan dari saya, kemudian materi hari ini nanti tugas kelompok 5 dan 6 silakan kompilasi materinya diperbaiki ya. Jadi mana-mana materi yang tidak perlu itu dibuang saja. Jadi diperbaiki. Ya, nanti inilah yang menjadi materi kita sebagai bahan kita untuk pengkajian keperawatan. Jadi saya ulas kembali ya tadi disampaikan oleh kelompok untuk for fundamental itu, jadi itu harus kita lakukan di dalam pengkajian. Jadi kita menanyakan riwayat penyakitnya sekarang, berarti here and now. Kenapa sih pasien itu datang ke rumah sakit? Itu awal dia masuk ke rumah sakit. Kemudian pada saat dia sudah di ruang rawat, selalu kalau kita kontak dengan pasien, kita selalu nanyakan bagaimana kondisi ibu sekarang, bagaimana keluhan ibu saat ini, masih ada keluhankah, dan seterusnya seperti itu. Dan riwayat penyakit dahulu juga mesti kita kaji, gitu ya, karena ini erat kaitannya dengan perawatan pasiennya saat ini. Kemudian riwayat kesehatan keluarga serta riwayat sosial dan ekonomi itu juga sangat penting. Jadi mahasiswa semua ini harus dipahami betul ya untuk pengkajian keperawatan ini. Karena disinilah dasar untuk melakukan proses keperawatan selanjutnya. Ya, jadi kalau di saat pengkajian ini kalian lemah, jadi nanti seterusnya itu kalian akan sulit menegakkan diagnosa. Ya, kadang-kadang apalagi nanti ketemu di pasien jiwa, gangguan jiwa. Misalnya, Ibu, saya nggak dapat Bu data pasiennya nggak mau ngomong. Nah, padahal dengan pasien yang tidak bisa bicara pun tidak mau berkomunikasi, itu data apa bukan? Data kan? Jadi pasien tidak mau berbicara dengan perawat. Pasien tidak menjawab pertanyaan perawat. Pasien menunduk. Ya, pasien tidak menatap muka lawan bicara. Mungkin lawan bicaranya bukan hanya perawat tapi temannya. Pasien bicara sendiri. Itu kan sudah data semua, banyak sekali data itu dan banyak masalah di situ. Pasien bicara sendiri dan sambil tertawa, gitu kan? Bisa jadi dia sedang halusinasi, gitu kan? Nah, jadi itu. Jadi kadang-kadang kita terjebak seolah-olah karena pengkajian itu adalah ada wawancara, gitu ya. Terus kemudian nggak bisa diinterview, terus kita nggak dapat data. Jadi nggak juga seperti itu. Gitu. Kita lihat kondisi pasien. Kalau pasiennya koma, emang kita bisa ajak interview? Enggak kan? Gitu. Jadi kalau memang nggak ada, ya jangan dipaksakan. Atau dapat informasi, berarti dari aloanamnesa. Ya, tapi kalau pasiennya di ruang ICU, pasien lagi tidak sadar, pasien koma, ya berarti S-nya kosong. S-nya kita stripkan, objektifnya aja.
kesadarannya apa, gitu ya, koma. Kemudian tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, berarti tanda-tanda vitalnya berapa. Kemudian pasien bernapas dengan menggunakan ventilator misalnya. Ya seperti itu, ya memang itu datanya. Jadi jangan paksakan, ada data subjektifnya tergantung dengan kondisi pasien. Kalau pasien anak-anak, nggak mungkin pasien anak-anak kita ajak bicara. Ngedengar, kalau dulu kan kalau perawat itu kan bajunya putih. Lihat baju putih aja dia udah jerit gitu kan. Nah sekarang makanya putih itu diganti ya, kadang-kadang warna baju rumah sakit, uniform rumah sakit itu ganti jadi ada yang biru, ada salem, ada pink, macam-macam ya, ada hijau gitu ya. Apalagi untuk di ruang anak-anak, jadi kadang-kadang dibuat secantik mungkin warnanya gitu ya. Nah itu nggak bisa diajak komunikasi anak. Dia lihat susternya aja udah nangis. Nah, yang kita ajak bicara adalah orang tuanya, ibunya atau neneknya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi prinsip-prinsip untuk melakukan pengkajian itu kita gunakan. Yang penting adalah komunikasi. Ya, jadi terapkan komunikasi terapeutik. Kita belajar tentang komunikasi ya. Komunikasi umum maupun komunikasi dalam keperawatan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam pengkajian ini nanti kalian ketemu, kalau kalian ketemu format pengkajian gitu ya, saya nggak tampilkan format pengkajian karena format pengkajian itu nanti semua keperawatan, misalnya keperawatan anak itu akan beda, fokus dia ke anak. Keperawatan maternitas berarti nanti ibu hamil fokus ke pengkajian ibu hamil. Pengkajian intranatal atau ibu bersalin fokus ke pengkajian itu. Ibu postpartum atau pasca melahirkan fokus ke situ. Jadi banyak ininya. Nah semua itu yang tadi yang dijelaskan oleh temannya, fundamental itu mesti ada. Jadi misalnya kalau ibu hamil, apa alasan dia datang ke rumah sakit? Misalnya hamilnya sudah aterem, sudah cukup bulan, kemudian sudah muncul kontraksi, kemudian sudah keluar flek-flek gitu dan cairan seperti itu kan. Nah, itu adalah RPS-nya here and now. Nah, kemudian riwayat yang lalu kalau itu adalah kehamilan anak kedua, bagaimana yang pertama kemarin gitu, pernah abortus enggak? Pernah keguguran enggak? Nah, seperti itu. Jadi format pengkajian itu nanti spesifik untuk medical bedah, untuk jiwa, untuk anak, kemudian komunitas, dan lain-lain. Jadi saya tidak menjelaskan bagaimana form pengkajian itu, tetapi intinya yang sudah kita pelajari dalam 2 hari ini. Gitu ya. Jadi harus meliputi tentunya identitas pasien harus ada, umurnya ada, alamatnya ada. Tapi kalau kita masih belajar, identitas pasien itu kita menggunakan inisial. Jadi Tuan A, Tuan B gitu ya, atau Ibu A, Ibu B. Kemudian untuk alamat biasanya kita nggak lengkap kita tuliskan karena itu kita masih sekolah ya, jadi kita menggunakan data itu misalnya Jakarta Timur seperti itu. Gitu ya, sebenarnya alamat lengkap ada tapi kita gunakan alamat yang global saja. Misalnya Bekasi seperti itu. Atau Jatiwarna Bekasi seperti itu. Nah, jadi itu yang penting. Jadi biodata pasien, nah kemudian masuk tadi ke 4 fundamental yang tadi yang dimasukkan. Kemudian baru ke fokus, data fokusnya apa? Jadi apa yang dikeluhkan pasien? Dia masuk datang dengan nyeri perut, misalnya nyeri abdomen, ya udah mulai fokus ke data itu, gitu ya. PQRST-nya dikaji. Nah kemudian ada nggak sakit-sakit yang lain atau problem yang lain? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengkajian? Sebelum nanti saya kasih latihan. Kasih latihan untuk menerapkan apa ilmu yang sudah kita miliki selama 2 hari. Nah, nanti sejauh mana kalian memahami konsep nursing assessment ini.
Ada pertanyaan? Oke, saya share soal latihan. Ini latihannya adalah, kalau bisa ini latihannya adalah individu. Tapi individu dalam kelompok. Kasus 1, nanti untuk kelompok 1, 2, 3. Kasus 2 untuk kelompok 4, 5, 6. Kelompok 3 untuk, kasus 3 untuk kelompok 7, 8. Nah, apa yang menjadi tugas? Ya, ini kan ada kondisi ini, kondisi pasien. Seorang perempuan, atau mungkin bukan seorang perempuan, kita bilang di sini langsung saja Ibu S. Ya, ini seorang laki-laki, berarti ini Bapak. Ya. Ini ada nama pasien, ada umur, kemudian rawatnya di mana, ya, keadaannya seperti apa, bla 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 bla, terus ini kondisinya, ya. Nah, ini sama juga yang Bapak M ini kondisinya seperti ini, kemudian yang kasus 3 Ibu R kondisinya seperti ini. Oke. Nah, yang menjadi tugas, jadi dari data di atas itu kita sudah melakukan pengkajian nih, udah dapat tuh data-data itu. Itu baru data sebagian kan. Nah, kemudian kita dokumentasikan dalam format pengkajian. Jadi kalian tulis nama pasiennya siapa, umur pasiennya berapa, dan seterusnya, apa yang didapat di dalam itu. Jadi misalnya RPS-nya ada enggak didapat di situ, RPD-nya dapat enggak? Maksudnya riwayat penyakit sekarangnya apa ya yang didapatkan, yang diperoleh datanya. Jadi bisa kalian strip-stripkan aja riwayat penyakit sekarang itu misalnya apa yang kalian dapatkan. Stripkan, kemudian nanti apa lagi gitu ya, sesuai dengan ininya kalian, yang kalian dapatkan. Nah kemudian ya, kalian sudah dapatkan tuh data-data itu berdasarkan pengkajian yang kalian dapatkan. Kemudian masuk kalian ke data fokus. Nah, untuk menuliskan data fokus, karena di sini ya, untuk menuliskan data fokus itu kalian harus kelompokkan data itu. Jadi setelah data dikumpulkan, data dikelompokkan. Ya. Jadi dalam pengkajian itu pengumpulan data dan pengelompokan data. Pengumpulan data tadi sudah kan kemarin sudah kita bahas melalui anamnesa atau interview, kemudian asesmen pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Ya, itu pengumpulan datanya caranya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengelompokan data. Data kita kelompokkan. Nah, bagaimana pengelompokan datanya? Jadi untuk mengarah ke diagnosa keperawatan. Jadi kelompokan data itu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Nah, apa aja kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia apa? Kebutuhan untuk apa? Ingat pelajaran KDM atau keperawatan dasar? Apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa aja? Kebutuhan dasar manusia. Ayo. Kebutuhan fisiologis, Bu. Ya. Keselamatan dan keamanan. Enggak, kebutuhan dasarnya, bukan. Aduh. Kebutuhan dasar. Izin menjawab, Ibu. Kebutuhan untuk makan, untuk mandi. Ya, mandi. Terus apa lagi? Pelajaran KDM.
Pelajaran KDM. Ayo, udah lulus kan pelajaran KDM? Tempat tinggal Ibu, tidur Ibu. Apa? Tidur. Duh, KDM-nya gimana sih ini? Kan kalian belajar tentang gangguan kebutuhan. Apa? Kebutuhannya apa aja? Apa? Satu, tadi apa tadi? Izin menjawab, Ibu, kebutuhan makan, Oke. kebutuhan mandi. Kalau makan terkait dengan apa? Makan terkait dengan apa? Izin Ibu nutrisi bukan Bu? Ya, bagus, pintar. Makan atau nutrisi. Terus apa lagi? Yo, Zaki. Ayo. Ingat KDM-nya udah lulus nih. Kebutuhan oksigen Ibu. Air bukan Bu? Oksigenasi. Oke, apa lagi? Yang kalian pelajari waktu KDM? Izin menjawab, Ibu, kebutuhan cairan. Oke. Biasanya itu ini gabung cairan dan elektrolit. Oke, apa lagi? Izin jawab, Bu, kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal. Kamu belajar apa kebutuhan tempat tinggal? KDM. Izin menjawab, Ibu, eliminasi, Bu. Oke. Eliminasi ini ada eliminasi urin, apa lagi? Urin. Jawab Ibu, istirahat. Dan fekal. Fekal itu BAB. Oke. Istirahat dan tidur. Apa lagi? Penghargaan diri. Apa lagi? Izin menjawab, Ibu, kebutuhan temperatur. Ya, apa Izin lagi? Ibu, keamanan dan keselamatan. Apa lagi? Aktualisasi diri. Jadi apa sih tadi? Temperatur, keamanan, dan keselamatan. Tadi apa yang sempat terhapus apa ya tadi? Apa lagi? Izin menjawab, Ibu. Ya, Pak. Izin menjawab, kebutuhan seks, Ibu. Ya, apa lagi? Izin Ibu, cinta dan rasa memiliki. Apa lagi? Masih ada tuh, masih ada lagi. Karena kalau kalian nggak bisa identifikasi kasus tadi, nanti nggak bisa jawab. Apa lagi? Apa lagi? Oksigenasi sudah. Apa lagi? Izin Ibu, aktualisasi.
Ada lagi, kalau bergerak, imobilitas itu terkait dengan kebutuhan apa? Ya, kebutuhan apa? Bergerak, tidak dapat bergerak ya. Itu berarti ada, kalau dia tidak dapat bergerak berarti ada gangguan kebutuhan apa? Kalian ini gimana sih? Izin menjawab Ibu, aktivitas. Oke, ya. Ada lagi? Nah, ini adalah salah 12-nya, bukan salah satunya. Nanti kalian ada lagi nanti kebutuhan sirkulasi dan sebagainya, tergantung dengan sistem tubuh. Nah, kalau kalian sudah mengetahui identifikasi kebutuhan manusia ini, bahwa kita itu butuh makan atau nutrisi. Nah, kalau makannya tidak terpenuhi, tidak tercukupi, berarti ada gangguan. Itulah tugas perawat. Ingat, kalian garis bawahi. Tugas perawat memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasar pasien. Itu orientasi atau area pekerjaan perawat. Makanya kalau kalian nggak bisa mengidentifikasi kebutuhan ini atau gangguan kebutuhan pada pasien, itu akan sulit. Bingung mau ngapain, pasiennya mau diapain. Nah, oke. Nah, setelah itu kalian datakan data fokus. Berarti ini satu. Untuk data fokusnya apa? Nanti muncul di sini masalahnya. Kemudian nanti yang kedua, sebutkan lagi data ODS-nya apa, ya. Kemudian DO-nya apa. Ya, dan seterusnya. Ya, kalau ada 3 masalah 3. Nah, berarti masalahnya itu dikelompokkan pada ini tadi. Ya, kelompoknya berdasarkan kebutuhan. Jadi jangan dicampur-campur. Misalnya DO-nya di situ ada suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Kemudian ada lagi pasien tidak bisa bergerak. Itu jelas salah. Ya, jadi pengelompokan datanya itu berdasarkan ini tadi. Sehingga memudahkan kalian pada saat menganalisa data. Ya, nanti kalian isi dulu di sini. Ini satu. Ya. Nah, kemudian nanti dianalisa datanya kalian tulis nih. DO/DS-nya apa? Berarti masalahnya apa? Berarti ada gangguan nutrisi di situ, gangguan pemenuhan ke nutrisi. Nah, terkait dengan nutrisi, masalah keperawatannya kalian lihat di buku SDKI. Ya, kalian lihat di buku SDKI. Ya. Jadi nutrisi kurang dari kebutuhan misalnya. Penyebabnya karena apa? Ya, tadi terkait dengan apa? Terkait dengan suhu tubuh, ya apa diagnosanya? Ya, jadi di situ ada diagnosa hipotermi, hipertermi. Kalau suhunya tinggi, berarti diagnosanya adalah hipertermi. Gitu. Ya, bisa ya. Nah, nanti penyebabnya karena apa? Nanti kalian belajar di diagnosa keperawatan. Oke, udah jelas dengan tugasnya? Ini kalian harus latihan selesainya sebelum masuk ke materi diagnosa keperawatan. Jadi harus dipahami. Jadi tinggal perintilin aja nih satu-satu nih. Nah, namanya Ibu S, umurnya 28 tahun gitu ya. Nah, ini kan riwayat penyakit sekarang. Kondisi lemah, terpasang infus gitu ya, selang kateter urinnya terpasang. Kemudian badan tampak lengket, berminyak. Ya.
Berarti di sini nanti ada satu lagi kebutuhannya apa? Oke. Oke, jelas ya? Saya tanya jelas enggak? Pada diam. Jelas atau tidak? Nanti ini saya share ke si pen. Jelas enggak? Jelas tugasnya? Nanti saat kalian ujian kasus, saya gunakan ini. Gunakan apa namanya kasus ini nanti. Jadi kalau kalian udah mantap di pengkajian, kalian tinggal lanjut. Diagnosanya apa, nanti perencanaannya seperti apa, tinggal lanjutkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, maaf, izin bertanya. Untuk tugas ini dikerjakan individu atau berkelompok ya, Bu? Individu, karena ujian nanti adalah individu. Baik, berarti tugasnya dikerjakan individu, cuman kasusnya sesuai dengan kelompok masing-masing ya, Bu? Iya. Jadi nanti ngumpulnya di Google Drive, tapi Google Drive-nya nanti filenya tuliskan ya kelompok berapa. Berarti kelompok 1, 2, 1, 3, 4, 5, satu file ya. Nanti 7, 8, satu file. Ya. Walaupun kasusnya sama. Boleh nggak Bu diskusi? Silakan, boleh aja. Tapi kalau salah ya tanggung sendiri ya. Salahnya bersama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup? Ibu, untuk tenggat waktunya, kumpulannya gimana ya? Tanggal ini kapan? Untuk diagnosa kapan ininya? Diagnosa keperawatan itu setelah UTS, Ibu. Setelah UTS ya. Iya. Atau UTS kan tanggal 22 ya. Nah, boleh deh kalian ini kan tanggal 21 ngumpulinnya. Ya, karena ini juga dari kasus ini mungkin nanti akan saya ambil untuk materi UTS. Karena materi UTS itu apa? Itu pengkajian, nggak begitu. Kasus. Ya, kayak gini kasusnya. Nah, ya. Oke. Tinggal mengidentifikasi aja kok. Misalkan mana data objektif, mana data subjektif. Kalau data subjektifnya nggak ada ya kosong. Memang nggak ada di situ, di kasus itu. Ya. Kalian buat aja formatnya seperti yang tadi saya buat. Ya, nanti terus ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ibu, izin bertanya lagi, untuk tugasnya ditulis tangan atau diketik, Bu? Tulis tangan aja. Ya, tulis tangan udah tuh ini. Scan, udah kirim. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti kalau untuk saya sebagai ini aja ya, kalau untuk belajar diagnosa keperawatan nantinya kalian bisa gunakan buku ini, buku standar diagnosis keperawatan Indonesia, atau bisa kalian googling ya di PPNI itu, di situ ada tuh ya tentang pengkajian ya pokoknya proses perawatan ada di situ, diagnosa keperawatan ya untuk memahami lebih jauh ya terkait dengan proses keperawatan.
Oke, ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, karena saya mau lanjut juga nih ke kelas A dan B. Cukup? Cukup, Lintang? Cukup ya? Sepertinya sudah cukup. Oke, ya. Jadi saya harapkan sebelum UTS itu latihannya sudah dikerjakan. Ya. Kali ini 1 lembar, nggak banyak-banyak kok itu. Karena kasusnya cuma sedikit. Oke, demikian ya pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, mudah-mudahan materi pengkajian atau nursing assessment-nya kalian pahami ya, karena ini adalah yang dasar ya untuk di awal proses keperawatan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kalian pahami, kalian kuasai untuk mengikuti tahap berikutnya. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.